Al-Fatihah. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتدبير والإفادة والاستفادة والسكين كتاب الله والسنة رسوله والدلالة على الخير كتاب الله ومخبرتي وقربه وثوابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumul khususi. Shaumul khususi wa huwa shaumus salihina. Fahuwa kaful jawarihi anil athami. Adapun puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang yang saleh, maka yaitu menahan mereka akan segala anggota daripada segala dosa. Maksudnya selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan puasa, dan ditambah dengan menahan segala anggota daripada segala dosa. Ini tingkatan kedua dalam berpuasa. Kemarin kita sudah membahas tentang shaumul umum, puasanya orang-orang yang awam, ya cuma sekedar menahan lapar dan haus serta kemaluan daripada syahwat, itu tingkatan pertama. Sedangkan tingkatan kedua, mereka sudah pada ranah menahan berbuat dosa, supaya jangan berbuat dosa. Anggota tubuhnya jangan sampai berbuat dosa. Itu tingkatan orang-orang soleh dalam berpuasa. Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Jadi puasanya orang soleh itu bisa sempurna dengan 6 perkara. Jadi nanti periksa kita ini ada tak 6 ini kita gawe. Kalau 6 ini kita gawe, berarti kita masuk tingkatan puasanya khawas atau puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang soleh. Nah, kalau belum, berarti kita masih puasanya orang-orang awam, puasa umum yang cuma menahan lapar, haus serta kemaluan saja. Kalau itu semua orang bisa, hampir semua orang bisa. Nah, gimana cara menahan syahwat? Menahan syahwat daripada berbuat maksiat, menahan anggota tubuh daripada berbuat maksiat, maka kesempurnaannya ada 6 perkara. Yang pertama, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berpaling pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, memelihara mata dulu. Apa yang dipelihara? Mata. Dari apa? Memelihara mata daripada berpaling daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai melihat kepada sesuatu yang menyebabkan kita untuk berpaling kepada selain Allah Ta'ala, serta tidak memandang kepada sesuatu yang dicela atau yang dimakruhkan. Di antaranya aib orang. Di antaranya aib orang tuh. Tidak mesti guru ente, tidak mesti orang tua ente, tidak. Tapi siapapun dia, selagi dia makhluk hidup, makhluknya Allah Ta'ala, dijaga mata ente daripada melihat aibnya dia. Sekalipun ada aibnya, pasti ada. Namanya manusia pasti ada aib. Yang tidak ada aib itu ya para nabi aja. Khuliqata mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah diciptakan tanpa aib.
Kalau kita beraib pasti. Anak ente ustaz, anak ente kiai, ente pasti punya aib. Aib tadi itu bagi para aulia digunakan mereka untuk apa? Untuk merendahkan diri mereka supaya mereka tidak terangkat karena derajat kewalian mereka. Aib tadi digunakan, ada rupanya aib itu ada fungsinya. Aib itu ada fungsinya. Nah bagi kita, kalau kayak kita apalagi? Kayak kita apalagi? Ya, malu kita kalau seandainya kita tidak pernah melihat aib kita sendiri. Sedangkan para aulia mereka memandang aib mereka. Nah begitu tugas kita, memandang aib kita. Nah kalau kita sudah memandang aib kita bakal merasa hina daripada orang lain. Merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru karena kita merasa hina, maka kita mencari kemuliaan di sisi Allah. Memang mencari kemuliaan di sisi Allah itu dituntut. Itu sangat dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu mencari kemuliaan di sisi manusia. Kalau di sisi Allah cari. Gimana caranya? Cari. Gimanakah caranya? Cari. Ya, dicari kemuliaan di sisi Allah. Kalau di sisi manusia kamu tidak bakal dapat. Ya, cari kemuliaan di sisi manusia, nak sepenuhnya tidak bakal dapat. Jadi nanti kalau pulang kampung ngajar kah, atau jadi tokoh kah, atau jadi apa, dimuliakan biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Karena tidak semua suka sama ente. Pasti ada yang tidak suka. Yang tidak suka, apakah kita tidak suka balik? Jangan. Ya sudah, itu dia manusia, kita manusia biasa. Kalau dia tidak suka sama kita, ya biasa. Jangan dipandang ketemu dia lalu sini, jangan. Biasa saja. Kita tidak ada benci sama dia, biarkan dia benci sama kita, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai Allah dan Rasulullah yang benci sama kita. Udah cukup. Nah, kenapa? Kita punya aib, kita pasti punya aib. Makanya ketika ente selesai sembahyang, paling kurang ada doa dalam sembahyang itu. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tadhhab barakatihim anna. Ya Allah, ustur uyubana, tutup aib saya ya Allah. Wa uyuba muallimina anna, dan aib seluruh guru kami ya Allah. Tutup aib mereka yang uyub itu jamak taksir. Seluruh aib guru kami Allah. Tutup. Wala tadhhab, ini paling penting. Wala tadhhab barakatihim anna. Jangan engkau halangi, jangan engkau buang, jangan engkau larikan berkah mereka daripada kami ya Allah. Minta doa itu. Kenapa? Guru kita manusia, mereka punya aib. Mereka punya aib. Ketika kita lihat aib guru kita, istighfar cepat-cepat. Bahaya tuh. Itu bahaya tuh. Setan bermain di situ tuh. Iblis bermain di situ tuh. Kita melihat aib guru kita, setan, iblis bermain di situ. Apalagi kita yang dekat sama guru. Ana maaf cakap. Ana banyak dekat sama ana punya guru. Tapi kita punya punya privasi. Dijaga mata kita daripada melihat aib guru. Kalau kita melihat sudah alihkan. Jangan sampai hati itu nanti tergeretek lalu benci sama guru, jangan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Adapun aib guru, biarkanlah itu urusan beliau sama Allah. Kita juga punya aib. Tugas kita hanya menghormati, memuliakan beliau sebagai guru kita dan mentaati beliau. Dan kita tidak pernah memandang aib-aibnya beliau. Nauzubillah. Itu bisa melalaikan hati kita. Kalau kita melihat aib guru kita, ya bisa melalaikan daripada ingat kepada Allah. Yang kedua, memelihara lidah daripada berkata-kata sia-sia dan berdusta dan mengumpat-umpat orang dan mengadu asah orang dan perkataan jahat dan perkataan berbantah-bantahan dan bersoal jawab atau bertengkar dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah
dengan zikir kepada Allah dan membaca Quran, maka ini adalah puasa lidah. Nah, ini tadi kan puasa mata. Tadi puasa mata, jangan melihat sesuatu yang Allah tak suka, jangan memandang kepada sesuatu yang Allah benci. Makanya jangan kalau keluar usahakan jangan terlalu lama di pasar. Di pasar tuh jangan terlalu lama. Ya. Kalau ente nak keluar silahkan, tapi kalau di pasar jangan terlalu lama. Ente beli apa yang ente mau, selesai beli balik. Jangan lupa sampai di rumah tuh makanan jangan langsung ente makan, bacakan sholawat. Ente beli, bacakan sholawat. Kenapa? Ada ain di situ. Ada orang yang mau beli tapi tak sanggup beli. Ente beli, ente dapat beli. Orang ada yang mau beli tapi tak sanggup beli. Ada ain di situ. Ente jaga itu. Bacakan sholawat. Beli makanan ke pasar, balik beli sholawat. Baca sholawat. Jangan lagi apa kisahnya lagi berlama di pasar tuh, jangan. Jangan berlama-lama di pasar tuh. Cukup beli apa yang sudah ente dapat, balik. Itu menjaga pandangan ente. Kemudian menjaga lisan. Jangan berbicara sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting. Berbantah-bantahan dalam agama, debat kusir tak jelas. Nauzubillah. Berapa banyak santri pun, bahkan hatta santri, mereka su'ul adab kepada mereka punya guru hanya karena berbantah-bantahan saja. Alim sudah tingkatannya dia, sampai dia berani mendebat gurunya dewek. Ini sering terjadi ketika bahsul masail. Anda tidak menyalahkan. Saya saja anak kelas 7. Kalau cara bahsul masail ketika bertemu dengan guru seperti itu. Bahsul masail, kadang ada yang di antara, tidak semua, ada beberapa. Ketika bahsul masail menganggap ketika berdebat sama guru harus kayak biasa, harus kayak kawan. Oh enggak bisa. Gimana pun, nak macam manapun keadaannya, guru kawan-kawan. Ketika bahsul masail dengan guru, jangan kayak kawan. Ente ya salah ente, jangan. Hatta ente bener. Kalau nak berbahsul masail sama guru, silakan bawa kitab. Ustaz, kalau di kitab ini gini. Itu yang ajib. Bahsul masail namanya, bukan berbantah-bantahan, bukan berdebat kusir tak jelas. Ya, jauhin debat kusir. Kalau orang nanya ente sesuatu pertanyaan yang mungkin tidak bermanfaat, tak perlu ente jawab. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu untuk jawab tak tahu. Ini pertanyaan bakal menyia-nyiakan lisan ente saja untuk menjawabnya. Jangan dijawab, tak perlu dijawab. Bilang saja ana tak tahu atau Allahu a'lam. Dah selesai. Jangan malu, jangan gengsi untuk bilangnya itu. Jangan gengsi. Ya. Imam Malik berapa pertanyaan disodorkan kepada beliau, hanya beberapa yang beliau jawab. Tidak semua beliau jawab. Sekelas Imam Malik. Ya, apalagi kita, ya. Jangan malu. Jaga lisan daripada mengumpat, tadi itu, berkata jahat, berbantah-bantahan, bertengkar. Kemudian hikayat tersebut pada khabar bahwasanya ada 2 orang perempuan. Ini ada cerita dalam khabar, dalam hadis ini berarti. Ada cerita dalam sebuah hadis bahwa seorang perempuan ia berpuasa di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan ketika itu berpuasa di zamannya Nabi, maka kemudian ia menyusahkan akan keduanya oleh lapar dan haus daripada akhir siang, sehingga hampir-hampir keduanya mati. Maka mengutus keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin keduanya akan dia untuk berbuka. Jadi dulu di zaman Rasulullah ada 2 orang perempuan. Ada 2 orang perempuan, mereka berpuasa. Kemudian ketika mereka lagi tengah berpuasa sampai tengah hari, sampai siang, mereka lapar haus. Lapar sangat nian, haus nian, lapar nian. Ya, sampai akhir siang mereka. Pokoknya sampai haus dahaga nian mereka. Sampai mereka datang kepada Nabi untuk minta berbuka. Kami nak buka aja ya Rasulullah, tidak tahan ya Rasulullah. Kami nak buka, haus lapar ya. Maka
mengutus Nabi kepada keduanya akan sebuah wadah, dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata olehmu bagi keduanya, muntahkan olehmu berdua padanya akan barang yang kamu makan, maka memuntahkan salah satu keduanya, separuhnya darah yang kotor dan daging yang mentah dan busuk, dan memuntahkan yang satunya seperti itu pula. Jadi ketika perempuan ini datang kepada Rasulullah untuk mengadukan, mereka tak tahan, mereka lapar haus sampai siang, baru siang, akhir siang baru lapar haus, kami nak buka aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba muntahkan yang ada di mulutmu tuh, muntahkan, kata Rasulullah. Yang ada dalam mulutmu tuh muntahkan, kata Rasulullah. Ketika mereka memuntahkan, apa yang keluar? Yang keluar separuh daripada yang keluar itu darah. Yang separuh daripada yang keluar itu apa? Daging yang busuk, daging yang mentah, daging yang busuk yang keluar daripada apa yang mereka muntahkan. Ya. Yang satunya muntahkan juga, gitu juga, sama. Sehingga memenuhi keduanya akan dia. Maka heran manusia daripada yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keduanya, orang perempuan ini berpuasa daripada yang dihalalkan Allah bagi keduanya, dan berbuka keduanya atas barang yang diharamkan Allah Ta'ala atas keduanya. Duduk salah satu kepada yang satu, maka mengumpat-umpat keduanya akan manusia. Maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging manusia. Suka mengumpat, menggibah sekalinya, menggibah, mengumpat, menjelekkan orang lain. Ya, sekali-kalinya kelaparan, kali disuruh Rasulullah muntahkan, yang keluar daging mentah, yang keluar darah. Ya, naudzubillah. Ya Allah, itu gawean mereka. Sahabat heran sudah, kenapa nih perempuan kayak gini? Tiba-tiba muntah kok yang keluar seperti itu. Rupanya apa kata Rasul? Mereka berpuasa. Mereka tidak makan minum, ya mereka berpuasa. Mereka menahan semuanya, tapi mereka tidak menahan mulut mereka. Ya, puasanya mereka awam, puasa awam cuman, tapi mereka tidak puasa khawas. Mereka tidak menjaga mulut mereka, sampai yang keluar dari mulut mereka pun sesuatu yang busuk-busuk. Karena mereka membicarakan kebusukan orang lain yang keluar daripada kebusukan mereka. Ini contoh ghibah. Nauzubillah, jangan sampai jatuh kepada ghibah. Ghibah ini benar. Maksudnya apa? Ghibah ini sesuatu yang benar yang diceritakan itu. Kalau sesuatu yang tidak benar namanya fitnah. Kalau yang diceritakan itu sesuatu yang tidak benar namanya fitnah. Kalau sesuatu yang kita ceritakan benar itu namanya ghibah. Ghibah ini gampang masuknya. Kenapa? Karena kita merasa yang kita ceritakan itu betul. Yang kita ceritakan itu memang betul, iya, memang betul kejadian. Sehingga kita plong aja dan ceritakan. Tapi ingat, ghibah itu tak semuanya salah. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Dusta begitu juga. Berdusta itu tidak semua salah. Ada yang beberapa yang diperbolehkan, malahan jadi wajib. Nah, tapi nanti kita bahas itu, akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, menahan pandangan daripada mendengar yang dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.